Kisah instruksi Jokowi untuk pengambil alihan Partai Demokrat oleh Saiful Huda EMS. Mendengarkan pernyataan Sekjen PDIP Mas Dr. Hasto Kristianto dan PT Profesor Koni Rahakundini Bakri di podcast Akbar Faisal Uncensoret, di mana Mas Hasto bersaksi bahwa Jokowi ketika masih menjadi presiden, pernah menginstruksikan pada KPK untuk segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E. Saya kok tiba-tiba jadi teringat pada kesaksian mantan Ketua KPK, Pak Agus Raharjo yang dibentak oleh Jokowi atas penetapan Setio Novanto sebagai tersangka oleh KPK. Saya juga teringat dengan hebohnya kasus Papa minta saham. Jangan-jangan semuanya itu benar, bahwa Jokowi memang meminta saham Freeport dan juga saham atas hilirisasi nikel sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ekonom, almarhum Faisal Basri di mana dana nikel mengalir sampai ke Bobi Nasution menantu Jokowi sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, saya kok jadi tiba-tiba teringat pula, bahwa Jokowi ketika masih menjadi presiden juga pernah menginstruksikan pada Kepala Staf Presiden RI, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko untuk sesegera mungkin mengambil alih Partai Demokrat dari tangan AHY dan SBY. Kisah ini bermula dari keinginan kuat kader Partai Demokrat, yakni Bang Haji Darmizal yang menginginkan adanya perubahan besar di Partai Demokrat. Bang Haji Darmizal kemudian menggagas diselenggarakannya Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat. Keinginan luhur dan mulia Bang Haji Darmizal ini kemudian direspon baik oleh beberapa pendiri-pendiri dan tokoh-tokoh kader Partai Demokrat, yang diantaranya adalah Bang Joni Allen Marbun, Bang Haji Marzuki Ali, Bang Hengki Lutungan, almarhum Bang Mark Sopakua dan lain-lain. Datanglah kemudian Bang Haji Darmizal ke kantor staf presiden untuk menemui Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Awalnya hanya ngopi-ngopi bersama, ngobrol yang ringan-ringan, namun kemudian pembahasan mulai berlanjut secara serius, yakni meminta Pak Muldoko untuk menjadi ketum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bagi seorang mantan tentara yang terbiasa hidup disiplin dan berpikir konstruktif konstitusional seperti Pak Muldoko ini, tindakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai politik tanpa dilandasi oleh hukum, merupakan suatu pantangan. Namun jika dipikir harus ada perubahan besar di Partai Demokrat, ya harus diperbaiki dengan cara-cara yang benar sesuai dengan prosedur yang ada di Undang-Undang Partai Politik. Pak Muldoko kemudian meminta waktu untuk mempertimbangkan hal itu, tetapi pertemuan KSP Muldoko dengan tokoh-tokoh Partai Demokrat itu telah membuat geger panggung politik Nusantara. Presiden Jokowi mendengar itu semua, kemudian memanfaatkan situasi itu untuk menghabisi lawan politiknya, yakni SBY. Bagaimana saya bisa tahu hal itu? Begini ceritanya. Setelah melakukan pertimbangan matang, Pak Muldoko pun menyetujui diselenggarakannya KLB di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret tahun 2021. KLB pun kemudian benar-benar dilaksanakan tepat waktu, dan menghasilkan keputusan di antaranya. Pertama, memutuskan dan menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua, Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan kepengurusan DPP yang diketuai oleh AHY telah dinyatakan demisioner. Para pengurus Partai Demokrat pimpinan AHY marah besar melihat peristiwa KLB Deli Serdang ini. Pak Muldoko yang sejatinya hanya ingin membantu memperbaiki Partai Demokrat dituduh sebagai pembegal partai dan lain-lain. Padahal sesungguhnya, Pak Muldoko waktu itu mau menerima lamaran dari para kader, tokoh dan pendiri-pendiri Partai Demokrat itu atas instruksi Presiden Jokowi. Saya dan sahabat-sahabat di kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Partai Demokrat ketika itu juga sangat percaya, bahwa mustahil sekali KSP Muldoko bersedia menerima lamaran kami untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan AHY dan SBY jika Pak Muldoko tidak mendapatkan instruksi dari Presiden Jokowi. Atau minimal setidaknya mendapatkan restu. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Halaoli pada tanggal 31 Maret tahun 2021 menolak pengesahan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang yang kami ajukan. Ini menjadi petunjuk besar bahwa Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri menolak cara-cara jahat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kita semua tahu, Menkumham Pak Yasona Halaoli merupakan kader PDIP dan sangat dekat dengan Ibu Megawati Soekarnoputri.
Ini berarti pula ada ketegasan moral dan hukum dari Pak Yasona Halaoli dan Ibu Megawati untuk menolak instruksi tersembunyi Presiden Jokowi kala itu. Maka jangan heran, di akhir masa kekuasaan Imperium Jokowi, Pak Yasona Halaoli yang direshuffle. Karena Pak Yasona itu orangnya lurus seperti penggaris, beliau pasti tidak akan bisa diajak main, perkeliruan, oleh Jokowi. Kami semua ketika itu tidak putus harapan, didasari keingintahuan apa yang sebenarnya terjadi di lingkaran istana, kami pun melanjutkan perjuangan kami dengan menempuh upaya hukum hingga sampai ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebelum kami mengajukan kasasi terhadap gugatan keputusan Menkumham tersebut ke Mahkamah Agung, kami melakukan rapat terbatas, hanya berlima dengan ketum kami, yakni Pak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. H. Muldoko, Bang Haji Darmizal, Bang Joni Allen Marbun dan Bang Haji Marzuki Ali dan saya sendiri. Dan ternyata ada hal yang sangat mengejutkan bagi kami berempat ketika itu, saya, Bang Haji Darmizal, Bang Joni Allen Marbun dan Bang Haji Marzuki Ali. Rasa penasaran yang dalam, apakah Presiden Jokowi telah terlibat dalam hal ini, telah terjawab dari ucapan Pak Muldoko tanpa disengaja, alias beliau keceplos. Bagaimana ini? Apakah akan terus dilanjutkan ke tingkat kasasi? Bagaimana pendapat Bang Joni Allen Marbun? Bagaimana pendapat Bang Marzuki Ali? Bagaimana pendapat Bang Darmizal? Bagaimana pendapat Adinda Saiful Huda? Tanya Pak Muldoko pada kami berempat. Satu persatu dari kami berempat memberikan tanggapannya masing-masing, sesuai dengan analisa politik yang kami berempat yakini. Setelah saya yang lebih memilih untuk mengemukakan pandangan politik yang terakhir, saya pun kemudian balik bertanya pada ketum kami, Pak Ketum, adakah hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Pak Ketum? Tanya saya, beliau Presiden Jokowi, maksudnya bertanya pada KSP Pak Muldoko, sudah sampai mana upaya hukumnya? Jangan sampai kita cari cara lain yang sangat terlihat. Harus dipikirkan betul-betul ini. Meng-KPK-nya, maksudnya mencari-cari kesalahan AHY dan SBY dengan cara mentersangkakannya melalui KPK akan terlalu terlihat mencolok. Jelas Pak Muldoko yang menceritakan pada kami soal ucapan Presiden Jokowi. Saya pura-pura masih penasaran apa yang dimaksud oleh ucapan Presiden Jokowi pada Pak Muldoko itu, lalu saya bertanya lagi pada Pak Muldoko, jadi bagaimana Pak, apakah tidak sebaiknya kita lanjutkan saja melalui pengajuan kasasi? Pak Muldoko pun menjawab, ya kalau tidak ada cara lain ya lakukan itu saja. Presiden, maksudnya Jokowi, juga sedang bingung bagaimana cara menghadapi Anies, maksudnya Anies Baswedan. Situasi politik nasional kemudian berubah cepat, AHY dan SBY nampak mulai merapat ke Presiden Jokowi, hingga pengambil alihan Partai Demokrat nampak tidak diperlukan lagi oleh Presiden Jokowi. Jokowi selamat, asyik menikmati kekuasaannya, namun Pak Muldoko masih dihujat orang di mana-mana sebagai pembegal partai. Dahsyat sekali Jokowi mempermainkan sahabat-sahabat setianya. Pak Muldoko kemudian memilih jalan diam, tidak bereaksi atau membalas apapun pada Jokowi meskipun karena bela-belain menuruti instruksi Jokowi. Pak Muldoko dihujat di mana-mana, pun demikian dengan Bang Haji Darmizal, Bang Joni Allen Marbun dan Bang Haji Marzuki Ali, diam pasrah saja tak mau membalas Jokowi. Namun untuk saya tidak, tak lama setelah kami tidak aktif lagi di Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko, saya langsung mendeklarasikan pembubaran Ormas Harimau Jokowi, karena bagi saya Jokowi memang berkarakter pengkhianat dan harus dilawan, tanggal 24 November tahun 2024. Sumber, Saiful Huda EMS. Mantan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, hasil KLB Pimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, PPWI Subang, Jawa Barat.